10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yang pertama, kenapa Palestina mempunyai tempat khusus dan terhormat di hati orang yang beriman? Pertama, Palestina itu adalah tempat yang barakah. Allah abadikan ini di dalam surat Al-Isra atau Bani Israil ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan atau yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Secara teks disebut Masjidil Aqsa itu alladzi barakna haulahu. Banyak sekali para ulama yang memberikan tafsir barakna haulahu itu. Jumhur ulama mengatakan adalah Palestina. Salah satu dari negeri Syam adalah Palestina. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari muttafaq alaih dari Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu saat Abu Dzar itu tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin udi'a fil ardi al-awwal?" Rasul, masjid manakah pertama yang dibangun di muka bumi ini oleh Allah untuk ibadah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Tsumma ayyu masjidin ya Rasulullah ba'da? Kemudian masjid apa Rasulullah? Atau masjid mana Rasulullah yang dibangun setelah Masjidil Haram? Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Kam bainahuma ya Rasul? Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Rasulullah menjawab, arba'una sana, 40 tahun. Maka dalam hadis ini, masjid suci setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa, yang sekarang dan mulai 75 tahun Palestina dijajah oleh Zionis Israel, Yahudi Zionis Israel. Ini yang pertama, bahwa keberkahan di Palestina itu bukan hanya tempatnya. Bahkan mufassir mengatakan waz-zaitun wat-tin waz-zaitun, demi wat-tin dan zaitun. Zaitun itu adalah Baitul Maqdis. Subhanallah. Yang keberkahannya tidak secara fisik, yang di sana subur, tanamannya sangat subur, buah-buahnya sangat subur, tetapi juga di sana itu mahallul anbiya, ardul anbiya, tanah para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua Nabi Isa berada di Palestina. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih dalam sejarah, bahwa Rasulullah pertama kali salat menghadap kiblat bukan ke Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram sudah ada. Tapi Allah memerintahkan untuk sujud menghadap Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa tahun? Ada ulama yang berapa bulan? Ada ulama yang mengatakan 16 bulan, 13 hari. Ada ulama yang mengatakan 17 bulan. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah masih di Mekah, dan setelah berada di Madinah, maka kiblatnya
Rasulullah sama sahabat adalah Masjidil Aqsa. Jadi punya tempat tidak bisa dipisahkan. Masjidil Aqsa, Palestina, Baitul Muqaddas dipisahkan dari kaum muslimin. Tidak bisa. Karena itu faktor historis yang dijelaskan secara gamblang, secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka sekarang diobok-obok, sekarang dijajah. Bahkan di dalam suatu rilis media itu dikatakan, duta Israel itu ketika rapat di PBB, saya akan tetap menggempur Palestina di Gaza karena 75 tahun kami dilempari batu oleh anak-anak. Sampai 75 tahun saya dilempari batu oleh anak-anak Palestina Gaza, sehingga harus dimusnahkan anak-anak Palestina karena ini cikal musuh kita. Subhanallah. Takut Israel takut kepada anak-anak, sehingga sekarang kurang lebih 13.000 korban dari pihak anak-anak. Ini cikal musuh kita. Subhanallah. Takut Israel takut kepada anak-anak, sehingga sekarang kurang lebih 13.000 korban dari pihak anak-anak. Karena mereka ketakutan bahwa dia akan menjadi musuh. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa memang Palestina ya harus ada di dalam hati. Minimal apa yang bisa kita lakukan, ya kita berjihad dengan amwal, dengan harta kita. Kalau ada lembaga-lembaga yang mensponsori untuk menyumbang ke Palestina, alhamdulillah sekarang terbuka bebas di Rafah, di Mesir sudah dibuka. Dan kabar-kabar mulai tercium gencatan senjata. Walaupun hari pertama, hari Kamis kemarin, Israel itu sudah mengingkari perjanjian untuk gencatan senjata. Ya begitulah. Dan itu sudah dinas oleh Al-Quran bahwa kaum Yahudi Israel, Zionis itu memang tidak senang kepada umat Islam. Kenapa tidak dimenangkan oleh Allah? Itulah ladang perjuangan bagi orang-orang Muslim. Orang-orang Hamas dan orang-orang Palestina tidak pernah gentar karena dia keturunan para nabi. Di situ mahalul anbiya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan iman orang-orang Palestina. Subhanallah. Minimal kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah akan memenangkan Palestina, memenangkan Islam. Dan itu adalah ketetapan Allah di dalam Al-Quran dan penjelasan Rasul di dalam As-Sunnah. Oleh karena itu jangan lupa untuk berdoa. Minimal Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestina. Ya Allah, tolong bantu ya Allah saudara-saudara kita yang dilemahkan di Palestina. Ya Allah, bantu ya Allah. Andai kata kita ditanya, apa yang kau lakukan terhadap temanmu, sahabatmu, saudaramu muslim yang disiksa? Kita bisa menjawab, ya Allah, saya hanya mampu berdoa jauh dari tempat kami ya Allah. Saya hanya mampu berdoa di setiap selesai sholat kami untuk kemenangan Palestina. Minimal andai kata ditanya oleh Allah. Karena al-mu'min lil mu'min yashubbu ba'duhum ba'd. Orang mukmin dengan mukmin yang lain saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Muqaddiril aqdar musarrifil umur muqawwiril layli 'ala nahar. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal malaikati. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini adalah doa yang barokah. Terutama mudah-mudahan saudara-saudara muslim kita di Palestina, para pejuang Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ihsanahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami' ustadina wa asatidil ustadina wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa jami' man waqana alaina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma shaddid rimayahum li'a'daika a'da'id-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa aqimus shalah.